Terus min satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustadzah Sulfiah, biasa disebut dengan Ustadzah Sulfi. Hari ini kita akan belajar cara membuat cerita yang menarik. Namun sebelumnya, Ustadzah mau tanya dulu nih, siapa ya yang pengen jadi penulis? Ustadzah yakin pasti banyak di antara kalian yang pengen jadi penulis. Maka dari itu, yuk kita belajar cara membuat cerita yang menarik. Tonton video ini sampai selesai ya. Anak-anak, sebelum membuat cerita, kalian harus tahu bagian-bagian yang ada dalam sebuah cerita. Apa saja sih bagian dalam sebuah cerita? Cerita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Kedua, bagian tengah. Dan ketiga adalah bagian akhir. Bagian awal biasanya ada pada paragraf pertama. Bagian ini yang menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk membaca cerita berikutnya atau tidak. Maka dari itu, seorang penulis harus bisa membuat paragraf pertama yang menarik. Berikut ini Ustadzah contohkan paragraf pertama atau bagian awal yang Ustadzah ambil dari salah satu cerita dalam buku Kisah Asyik di Asrama. Aku dan Kenangan Indah di Asrama, karya Faiza Qurratu Aini. 6 purnama sudah kulalui di asrama. Banyak kenangan, suka maupun duka. Salah satu kenangan indah yang tak terlupakan adalah saat akan menjadi petugas pertabah. Cerita ini dimulai saat sore hari yang cerah. Semua santri ICBS berlatih berbaris untuk persiapan pawai dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah. Selanjutnya yaitu bagian tengah. Bagian tengah biasanya sudah mulai dilengkapi dengan dialog agar cerita tidak membosankan. Berikut contoh cerita di bagian tengah. Yuk anak-anak, dibaca sendiri-sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah bagian akhir. Bagian akhir sebagai ending cerita, bisa menyenangkan atau menyedihkan. Berikut ini contoh bagian akhir cerita. Silahkan dibaca. Selanjutnya yaitu temukan ide. Nah, anak-anak, kalau ingin menulis, kita harus punya ide ya. Kita mau nulis apa sih? Dari mana ide didapatkan? Nah, ide didapat dari manapun. Bisa dari pengalaman, dari imajinasi, peristiwa sekitar, dan masih banyak lagi. Ide juga bisa didapatkan dari hasil baca kita loh. Nah, anak-anak, itu tadi bagian-bagian yang ada dalam sebuah cerita dan sumber ide. Selanjutnya, penulis juga harus tahu hal-hal yang perlu dihindari saat menulis. Hal-hal yang perlu dihindari saat menulis yaitu yang pertama, mengulangi kata secara berlebihan. Yang kedua yaitu kalimatnya terlalu panjang. Nah, ini akan membuat pembaca bosan. Yang ketiga yaitu
menggunakan bahasa yang tidak baku. Seorang penulis yang baik akan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, itu dia anak-anak, cara membuat cerita yang menarik. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau sudah paham, sekarang tinggal dipraktekkan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu